Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa dan mahasiswi Universitas Telkom Semarang dalam mata kuliah akuntansi perpajakan. Dalam mata kuliah hari ini nanti kita akan membahas yaitu tentang bagaimana cara pembuatan faktur pajak pengeluaran. Bertemu dengan saya kembali, Bapak Eka Satria Wibawa, dalam mata kuliah akuntansi perpajakan. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah SWT, sehingga kita bisa ketemu kembali dalam mata kuliah akuntansi perpajakan. Semoga rahmat dan ridhonya dilimpahkan untuk kita semua, amin alamin. Baik, untuk tujuan perkuliahan hari ini diharapkan mahasiswa dapat membuat faktur pajak pengeluaran, ya. Nanti kita akan bahas bersama-sama yaitu tentang faktur pajak keluaran, tentang faktur pajak pengeluaran, bagaimana cara pembuatan faktur pajak pengeluaran. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Pokok pembahasan mata kuliah hari ini adalah tentang pembuatan faktur pajak keluaran. SPT masa pajak pertambahan nilai wajib disampaikan bagi wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Penyampaian SPT masa pajak pertambahan nilai paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan wajib dilaporkan walaupun pengusaha kena pajak tidak melakukan transaksinya. SPT masa pajak pertambahan nilai untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang, dan untuk melaporkan tentang yang pertama, pekreditan masa pajak masukan terhadap pajak keluaran. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya cara lapor PPN bulanan, ya. Berdasarkan cara lapor PPN bulanan, jika mengalami kesulitan kita bisa konsultasi, ya, melalui jasa konsultan pajak, ya, dengan pajaknesia.id, yaitu adalah jasa konsultan pajak, ya, pajaknesia ID, atau kita bisa ke jasa kantor akuntan, ya, pajak yang sudah mendapatkan izin dari DJP online pajak, dari Direktur Jenderal Pajak, ya, Direktur Jenderal Pajak, yang kita sudah mendapatkan izin, ya, dari privat A atau privat B atau C, ya. Nah, apabila kita sudah mendapatkan itu, maka kita bisa membuat jasa konsultan pajak. Nah, bagi
wajib pajak yang merasa kesulitan melaporkan pajaknya, kalian bisa konsultasi ke kantor pajak atau kita bisa melalui jasa kantor akuntan pajak ya yang sudah mendapatkan izin dari Direktorat Jenderal Pajak. Banyak sekali langkah-langkah atau penyuluhan tentang laporan masa PPN ini ya. Sekarang masa PPN ini sudah mulai ada peraturan baru ya, yang dulunya 10% sekarang sudah naik menjadi 11%. Nah, bagi wajib pajak atau PKP pengusaha kena pajak yang ingin memahami tentang pajak ya, kalian bisa buka di Direktorat Jenderal Pajak websitenya. Itu banyak sekali tentang pembahasan tentang pajak ya, baik pajak pribadi, pajak tahunan ya, pasti akan dijelaskan secara terperinci. SPT masa pajak pertambahan nilai wajib disampaikan bagi wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Penyampaian masa pajak pertambahan nilai paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan wajib dilaporkan melalui pengusaha kena pajak dan tidak melakukan transaksi. Yang perlu diketahui mahasiswa dan mahasiswi bahwa bila kita terlambat melaporkan pajaknya kita, maka nanti kita akan terkena denda. Ya, dendanya adalah sebesar 500.000. Jadi dimohon diperhatikan mahasiswa dan mahasiswi yang bekerja dan dipercayai oleh direkturnya atau atasannya untuk melaporkan laporan masa PPN bulanannya. Itu perlu diperhatikan sehingga kita tidak terlambat dalam pembuatan dan pelaporan laporan masa PPN. Laporan masa PPN ini diwajibkan dilaporkan setiap 1 bulan sekali. Setiap akhir bulan wajib dilaporkan ya sebagai pengusaha kena pajak bagi wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. SPT masa pajak pertambahan nilai untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang ya, dan untuk melaporkannya ya tentang yang pertama, pekreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Yang kedua, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak ya, yaitu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Perbedaan faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat
oleh pengusaha kena pajak ya atau PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak BKP dan atau jasa kena pajak JKP. Pengertian faktur pajak ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak PPN barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah atau istilahnya PPNBM, yaitu pajak penjualan atas barang mewah. Nah, selanjutnya macam-macam faktur pajak yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada faktur pajak keluaran, ada faktur pajak masukan, ada faktur pajak pengganti. Nah, faktur pajak keluaran adalah faktur pajak yang dibuat oleh PKP pada saat melakukan penjualan barang atau jasa yang tergolong dalam barang mewah. Selanjutnya, faktur pajak masukan. Faktur pajak masukan adalah faktur pajak yang didapatkan oleh PKP ketika melakukan pembelian BKP atau JKP dari PKP lain. Ya, pada saat melakukan pembelian barang kena pajak atau jasa kena pajak dari pihak PKP lain. Selanjutnya, faktur pajak pengganti. Faktur pajak pengganti adalah faktur pajak pengganti dari faktur pajak yang telah terbit sebelumnya karena terdapat kesalahan pengisian kecuali pengisian NPWP. Itu perlu diperhatikan ya, kalau mahasiswa dan mahasiswi yang sudah membuat faktur pajak pengeluaran tapi tiba-tiba diganti isinya, maka kalian bisa melakukan pembatalan. Ya, bisa melakukan pembatalan di dalam e-faktur. Nah, setelah melakukan pembatalan, baru mahasiswa bisa melakukan faktur pajak pengganti. Nah, faktur pajak pengganti dari faktur pajak yang telah terbit sebelumnya karena terdapat kesalahan pengisian kecuali pengisian dalam NPWP. Selanjutnya ada faktur pajak cacat dan faktur pajak batal. Faktur pajak cacat adalah faktur pajak yang tidak diisi secara benar, lengkap, jelas, atau tidak diberikan tanda tangan. Jadi, jika ada kesalahan pengisian kode dan nomor seri, maka dianggap cacat dan pembetulan bisa dilakukan dengan membuat faktur pajak pengganti. Selanjutnya, faktur pajak batal adalah faktur pajak yang dibatalkan karena pembatalan transaksi ketika ada kesalahan pengisian NPWP, nomor pokok wajib pajak. Pengertian faktur pajak masukan dan keluaran. Faktur pajak masukan adalah faktur pajak yang dibayar oleh PKP atas perolehan BKP atau JKP, barang kena pajak atau jasa kena pajak. Pemanfaatan BKP atau JKP tidak berwujud dari luar daerah.
Impor PKP telah dipungut oleh PKP pengusaha kena pajak pada saat pembelian barang kena pajak atau JKP jasa kena pajak dalam masa pajak tertentu. Faktur pajak masukan ini dipungut oleh PKP penjual pengusaha kena pajak menjual pada saat pembelian. Jadi pada saat pembelian barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam masa yang tertentu. Selanjutnya, faktur pajak keluaran. Faktur pajak yang dipungut oleh PKP ya atau pengusaha kena pajak saat melakukan yang pertama penyerahan penjualan BKP atau JKP, barang kena pajak atau jasa kena pajak. Selanjutnya ekspor BKP berwujud. Selanjutnya ada ekspor BKP atau JKP tidak berwujud. Selanjutnya, ini adalah tampilan awal pada saat kita mau membuat faktur pajak atau namanya tampilan e-faktur. Nah, ini adalah tampilan awal e-faktur ya. Di tampilan awal e-faktur seperti ini. Ya, ini adalah tampilan awal e-faktur. Ada gambar payungnya. Adalah simbol Ditjen Pajak ya, DJP. Ya. Ini ada tampilan e-faktur. Ya, ini adalah tampilan e-faktur yang baru. Nanti kita akan belajar dalam simulasi e-faktur seperti apa nanti simulasinya. Kita nanti akan buat bersama-sama. Kita akan coba buat bersama-sama. Selanjutnya, tampilan awal pembuatan e-faktur. Ini adalah tampilan awal ya. Di tampilan awalnya seperti ini. Pada saat kita mau membuat e-faktur. Jadi bisa diperhatikan ya mahasiswa dan mahasiswi, ini adalah tampilan awal e-faktur kalau kita membuat faktur pajak keluaran. Nah, ini selanjutnya adalah gambar kalau kita sudah membuat faktur pajak. Di tampilan seperti ini bisa diperhatikan ya. Di sini ada kode dan masyari faktur pajaknya. Di sini ada 17 adalah tahunnya, tahun 2017. Pengusaha kena pajak namanya siapa dimasukkan di sini. Pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak nama, alamat, NPWP. Contoh di sini ada pembelian peralatan kantor ya sebesar 2 juta dikalikan 10. DPP-nya ini masih yang lama, masih 10% dikalikan dasar kena pajak. Tapi untuk peraturan-peraturan yang baru di Ditjen Pajak, kalau kan sudah mendownload e-faktur yang baru, maka nanti tarifnya menjadi 11%, sudah tidak 10%, karena sekarang tarif pajak PPN, pajak pertambahan nilai PPN, itu sudah naik menjadi 11%. Jadi bisa diperhatikan untuk perubahan PPN yang baru. Baik, terima kasih. Kita bisa lihat sekarang untuk bagaimana pembuatan secara simulasi. Contoh ya, saya akan mempraktekkan bagaimana pembuatan e-faktur. Nah, ini contoh saya membuka e-faktur ya, tapi ini bukan e-faktur resmi ya. Ini adalah simulasi contoh bagaimana pembuatan e-faktur, latihan prakteknya. Kita buka dulu Spoice-nya.
kita tunggu dulu sampai nanti tampilannya terbuka. Nah, ini adalah tampilan awal pada saat kita membuka e-faktur. Mohon maaf mahasiswa dan mahasiswi, saya menggunakan e-faktur pajak Ditjen Pajak yang simulasi. Saya mohon maaf tidak bisa menampilkan e-faktur yang baru karena e-faktur yang baru itu harus ada PKP-nya. Tapi saya akan mendemokan cara pembuatan e-faktur dengan menggunakan e-faktur dari Direktorat Jenderal Pajak secara simulasi. Seperti apa tampilannya, pembuatannya nanti hampir sama. Ya. Baik, yang pertama kita pilih local database. Terus kita pilih connect. Nah, di sini kita tampilkan username dan passwordnya. Jika kita sudah mendaftarkan diri kita sebagai pengusaha kena pajak dan sudah mendaftarkan di e-faktur di DJP Online Pajak, di Direktorat Jenderal Pajak atau di KPP terdekat, kita bisa meminta namanya sertifikat elektronik. Nah, menggunakan sertifikat elektronik dan kita bisa membuat namanya username dan passwordnya untuk kita login dalam e-faktur. Nah, sekarang saya mau buka dulu. Kita masukkan di sini biasanya passwordnya saya masukkan. Terus kita pilih login. Nah, ini adalah tampilan awal dalam database-nya. Di sini ada contoh namanya PT Sinchan, NPWP-nya 99999, alamatnya Jalan Pahlawan, ya, Betopeng, Blok Matahari nomor 11, ya. Terus kita masih menggunakan contoh versi aplikasi yang lama karena adalah simulasi. Baik ya. Baik, selanjutnya di sini ada faktur pajak, ya, ada faktur pajak keluaran, ada faktur pajak masukan, ada retur pajak keluaran, ada retur pajak masukan. Yang perlu diperhatikan mahasiswa dan mahasiswi, setelah kita membuka aplikasi ini, diperhatikan kita jangan lupa memasukkan nomor seri faktur pajak. Di mana nomor seri faktur pajak di sini ya, referensi nomor faktur di sini. Nah, itu perlu diperhatikan di sini pembuatan nomor seri fakturnya. Nah, di sini diperhatikan kalau belum buat ya kita harus masukkan dulu. Contoh saya masukkan ini, contoh yang kemarin 922 ya sampai akhirnya 50. Jika ingin masukkan bagaimana Pak? Nah, kita pilih tekan ring-ringnya nih ya. Kita masukkan nomor faktur pajaknya awal berapa dan akhir berapa, kita rekam nomor faktur. Pak, gimana untuk mendapatkan referensi nomor faktur? Nah, itu kadang ada pertanyaan seperti itu ya. Nah, untuk mendapatkan referensi nomor faktur ini, mahasiswa dan mahasiswi bisa membuat surat permohonan nomor seri faktur. Nah, buatnya di mana? Kita buat sendiri atau kita bisa minta formulirnya di kantor pajak terdekat. Jika kita kesulitan atau tidak ada waktu ke kantor pajak terdekat, kita bisa meminta permohonan nomor seri faktur pajak dari e-Nova.
Ya, dari Innova itu nanti kita bisa meminta referensi nomor file faktur pajak. Nah, setelah kita masukkan nomor file faktur pajak, kita bisa membuat namanya faktur pajak keluaran. Nah, yang pertama kita pilih faktur, terus kita pilih keluaran, faktur pajak keluaran. Di sini ada namanya administrasi faktur. Nah, perhatikan, ini adalah tampilan awalnya. Di tampilan awalnya seperti ini ya, dia masih 0, masih kosong. Kalau sudah pernah membuat, itu tinggal kita perbarui, maka tampilannya akan keluar. Itu sebagai jika mahasiswa sudah pernah membuat atau pengusaha kena pajak tersebut wajib pajaknya pernah membuat, maka muncul tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana Pak untuk cara pembuatannya? Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita pilih namanya rekam faktur. Nah, di sini ya namanya rekam faktur. Selanjutnya kita pilih di sini, contohnya saya kepungutan dari pihak bendaharawan. Contoh, atau saya bisa pilih pemungut bendaharawan. Selanjutnya nomornya berapa? Ini adalah tahunnya. Terus tahun ini terakhir itu saya buat nomor 10. Nah, selanjutnya referensi faktur, contohnya kita tulis namanya invoice ya, nomor 503 garis miring 7 garis miring 2021, contohnya ya, invoice nomor 503 tertanggal 25 Juli 2022, tanggalnya sekian. Terus kita pilih lanjutkan. Nah, selanjutnya NPWP-nya tinggal kita cari di sini ya. Kita cari V3. Nah, contoh CEE jalan sekian ya. Contoh saya sudah mencari yang telah saya buat di sini. Kalau kita pernah buat tinggal kita masukkan aja. Baik, selanjutnya kita pilih lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah rekam transaksi. Nah, ya, kita pilih namanya rekam transaksi. Kita pilih, karena saya sudah pernah buat, contohnya saya mau ambil yang ini aja, ballpoint. Nah, misalnya harganya dia 1 juta, jumlah barangnya berapa? Misalnya 10. Terus selanjutnya kita pilih simpan. Apakah Anda ingin mengidentifikasi transaksi baru? Tidak ya. Nah, jika kalian sudah benar, kita bisa pilih simpan. Tapi apabila ada kesalahan, kita bisa ubah transaksi. Nah, saya ulangi lagi. Apabila mahasiswa dan mahasiswi sudah merasa benar pembuatannya, isinya ini sudah benar, kita bisa pilih simpan. Tapi apabila mahasiswa dan mahasiswi merasa kita salah, Pak, jumlah barangnya salah Pak, harusnya 15, kita bisa mengubah dalam transaksi. Namanya kita klik di sini sehingga warnanya biru, kita pilih ubah transaksi. Contoh saya ganti di sini karena misalnya ada kesalahan, misalnya 15, terus baru kita pilih simpan. Nah, kalau kita sudah benar semua, kita pilih simpan di sini ya. Nah, dokumen faktur berhasil disimpan. Apakah Anda ingin membuat dokumen faktur baru? Tidak.
Nah, diperhatikan ya, nanti kalau mahasiswa dan mahasiswi yang telah melakukan ini sudah menyimpan, nanti akan muncul di sini ya, terangan status aplikasinya belum approve ya, belum approve, kita belum di upload, belum approve ya. Nah, kita pilihnya apa? Pilih upload. Nah, ada keterangan Anda memilih untuk mengupload satu faktur pajak keluaran. Faktur yang sudah siap diupload dan tidak dapat diubah lagi. Apakah Anda yakin? Ya. Nah, selanjutnya kita bisa keterangannya siap approve. Keterangan siap approve. Nah, kalau sudah ada keterangan siap approve, kita tinggal pilih di sini di bagian manajemen upload. Kita klik di manajemen upload, kita pilih upload faktur. Nah, selanjutnya kita pilih start upload. Nah, kita refresh. Nah, kita masukkan TCU8GL. Passwordnya kita bisa masukkan passwordnya dengan password Innova. Nah, seperti ini ya. Kita pilih submit. Nah, keterangan nanti ada upload berjalan ya. Kalau sudah, kita buka faktur pajak yang tadi kita sudah buat, yang ada keterangan siap approve ya. Kita tinggal pilih perbarui. Nah, nanti status akan berubah menjadi approve sukses, berarti kita telah mengupload faktur pajak keluaran. Nah, kalau sudah menjadi upload sukses, kita bisa mendownload faktur pajaknya kita. Nah, contoh saya mau menyimpan. Nah, contoh saya mau menyimpan faktur pajak yang telah saya buat. Nah, ini kan ada rasanya PDF ini. Nah, tinggal kita pilih PDF. Nah, kita simpan di misalnya di biodata Eka. Nah, contohnya di sini latihan faktur pajak, simpan, cetak PDF selesai. Nah, kalau kita sudah selesai buat, kita bisa lihat di sini ya. Nah, di sini ya, latihan faktur pajak. Jadi kan saya nyimpannya di biodata Eka ya. Contohnya saya simpan di sini dengan nama latihan faktur pajak. Nah, kita buka. Nah, nanti akan muncul faktur pajak keluaran. Nah, seperti ini ya. Ini sudah kita buat. Contohnya tadi kita buat dengan kode faktur pajaknya 020 900 tahun 22 nomor 10. Ya, pengusaha pajaknya namanya Sincan dan Pahlawan, nomor MPWP-nya 1999 sekian ya. Pembelinya adalah PTCE ya. Jalan Elang, nomor MPWP-nya sekian. Tadi kita namanya keterangannya di sini adalah ballpoint ya, seharga Rp1.000, 1 juta rupiah dikalikan 15, harganya 15 juta. Jadi kena pajaknya di sini adalah 1.500.000 karena dasar kena pajaknya adalah di sini masih pakai yang lama 10%. Tapi kalau mahasiswa dan mahasiswi yang sudah mendownload faktur pajak yang baru, maka nanti di sini menjadi 11%. Karena ini saya masih menggunakan contoh simulasi yang lama, nah, tarifnya masih pakai 10%. Tapi kalau kalian sudah pakai faktur pajak yang baru, nanti akan berubah di sini adalah 11%. Baik. Nanti akan muncul barcode ya, barcode seperti ini. Ini adalah keterangan invoice-nya yang ada di keterangannya. Baik, nanti kalau sudah kalian bisa cetak, nanti bisa dilaporkan
karena kita bukti yang sah, karena sudah menjadi bukti faktur pajak yang sah. Baik, jika tidak ada pertanyaan, nanti bisa tanya jawab dengan saya, bisa melalui chat atau grup ya. Nah, selanjutnya Pak, kalau kita sudah membuat, gimana cara mengeluarkannya? Nah, misalnya kan sudah membuat praktek nih ya, tinggal kita keluarkan aja, pilih file, pilih exit. Nah, kita sudah belajar cara membuat faktur pajak masukan ya. Itu adalah tadi langkah-langkah bagaimana cara pembuatan faktur pajak masukan. Baik, demikian dari perkuliahan saya dalam mata kuliah akuntansi perpajakan dalam pokok bidangnya tentang faktur pajak keluaran. Apabila mahasiswa dan mahasiswi ada yang perlu ditanyakan, nanti bisa tanya dengan saya, bisa melalui chat atau grup ya. Nanti bisa tanya tentang mata kuliah saya ini akuntansi perpajakan dalam bidang pembahasannya adalah faktur pajak pengeluaran. Baik, saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa dan mahasiswi yang telah hadir dalam mata kuliah akuntansi perpajakan. Saya akhiri, saya mengucapkan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.